Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 10 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta bersama saya, dicinta oleh Tuhan Yesus. Sungguh kita mencintai Tuhan Yesus. Saya sangat cinta kepada Tuhan Yesus sebab Dia Bapa yang sangat baik. Suatu hari kelak kami menikmati hidup bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Oh, haleluya. Itu menjadi kerinduan kita bersama di dunia sementara kita nih. Di dunia banyak masalah, seringkali kita pusing, seringkali kita stres ya. Tapi untuk punya Yesus kita stres diganti dengan sukacita, duka cita diganti sukacita oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau setia tekun ikuti firman Tuhan, sehingga nanti kelak janji Tuhan sudah tidak lagi stres lagi, tidak ada duka. Karena nanti sesuai dengan pujian yang akan saya sampaikan sebentar, yaitu di negeri tak bersamaan. Firman Tuhan yang akan kita baca sebentar di dalam Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Pasal 2 ayat 24-29, jemaat Tiatira yang dipisahkan. Kalau yang kemarin jemaat Tiatira yang banyak di dalam dosa, tapi jemaat Tiatira yang saat ini kita baca itu jemaat Tiatira yang akan dijanjikan untuk mendapatkan kuasa atas bangsa-bangsa. Nanti kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sudah sering saya katakan, gereja Tuhan dibagi dua. Ada kambing, ada domba. Ada 10 gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ya. Jadi ada 2 orang di ladang dalam Matius 24 ayat 40. Satu ditinggalkan, satu diangkat. Ya. Ada Yudas Iskariot, ada Petrus yang bertobat. Sama-sama berdosa, tapi beda. Yudas Iskariot tidak bertobat, tapi Petrus bertobat. Oleh itu mari kita mau bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ada terima janji Tuhan di negeri tak bersamaan ya. Di negeri tak bersamaan karena memang tertulis saudara. Di sana sudah tidak ada malam ya. Dia menghapus segala mata. Saya mau baca dulu ya. Wahyu pasal 21 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Gak ada COVID. Ya, nggak usah takut lagi ada cacar monyet, segala macam bentuk penyakit, stroke jantung, meninggal, berita duka cita. Begitu mendengar berita meninggal, kaget kita. Nggak ada lagi saudara di sana. Luar biasa. Bangga kita menjadi anak Tuhan Yesus. Karena apa? Di ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Belum pernah kita alami seperti ini Bapak Ibu. Oleh karena itu tidak sia-sia saya bersama Bapak Ibu ikut Yesus. Ada bayar yang dia harga. Kita mau setia sama Tuhan. Apapun keadaannya tetap kita ikut Yesus. Karena janji Tuhan pula di dalam Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lama. Amin, haleluya. 21, Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu ada lampunya. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus, saya mau ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Saya mau setia sampai suatu hari kelak kita menikmati surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Di negeri tak bersamaan, haleluya, tak ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan janjikan, haleluya. Di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Mata kita nanti melihat, haleluya, segala susah dan duka lewat, tidak ada duka lagi waktu kita sampai di surga, haleluya. Di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Tak ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan janjikan, amin, haleluya. Di negeri tak bersamaan, amin, haleluya.
sayang kita tidak mengerti, haleluya, mengapa hidup ini penuh duri-duri, haleluya. Kelak semua susah berganti sukacita di negeri kebersamaan, amin, haleluya. Bersama Yesus di surga, amin, haleluya. Bersama Yesus di surga, haleluya. Semua nanti jadi jelas seperti Tuhan Yesus janjikan. Di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Kita tidak mengerti sekarang, kita belum tahu bila nanti kita jadi nyata kelak. Oleh karena itu, marilah kita setia, haleluya, cinta Yesus dan taat sampai akhirnya di negeri surga kekal selamanya, di kerajaan surga kekal selamanya. Hidup bahagia kekal bersama Yesus Tuhan kita di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Di kerajaan surga kekal selamanya. Hidup kita sangat bahagia, penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, haleluya. Di dalam kerajaan surga penuh kebenaran dan damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus, haleluya. Di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Penuh dengan kebenaran, damai sejahtera Yesus dan sukacita Roh Kudus. Sangat bahagia, senang selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan, haleluya, itu semua berasal daripadamu, haleluya. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia sempurna. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia dan taat sampai aku masuk ke surga, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sucikanlah hatiku, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku, amin, haleluya. Ampunilah semua salah kilapku, amin. Aku haus butuh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, firman-Mu kutaruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepada Tuhan. Biar aku melangkah di dalam firman-Mu Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, kemuliaan Tuhan Yesus yang tertinggi. Terima kasih. Segala puji, hormat,
hanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan Yesus pada Senin malam ini tanggal 10 Oktober 2022. Sungguh kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan sempurna. Jika atas izin Tuhan, terus kita dengan setia. Akhirnya puji Tuhan sampai detik ini kita dipelihara sama Tuhan. Baca kitab Wahyu, yaitu jemaat Tiatira yang disayang sama Tuhan, karena di dalamnya ada janji Tuhan. Mari kita baca supaya kita senantiasa mau dari jemaat. Saudara lihat, ini gereja Tuhan macam-macam. Ada yang seperti jemaat Efesus, ada jemaat yang seperti Pergamus, ada yang di Smyrna. Saat ini kita baca untuk jemaat yang di Tiatira. Amin. Supaya senantiasa kita makin hari makin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak akan mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat 29 terakhir. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Puji Tuhan, berarti berakhir, selesailah sudah. Malam ini kita baca Wahyu pasal yang kedua. Besok atas izin rahmat Tuhan kita lanjutkan Wahyu pasal 3, yaitu kepada jemaat di Sardis. Amin. Besok kita ikuti lagi. Yang penting di sini, mari kata Tuhan Yesus, jemaat Tiatira yang lain kata di sini. Arti memang dibagi dua gereja, sudah saya katakan ya. Gereja itu ada yang jadi Petrus, sama-sama berdosa. Petrus, Yudas Iskariot sama-sama berdosa. Petrus menyangkal kalau Yudas Iskariot menjual Yesus, mengkhianati. Tetapi beda akhirnya. Petrus akhir hidupnya dia nangis sama Tuhan, tersedih-sedih. Dia menyesal, minta ampun sama Tuhan. Beda dengan Yudas Iskariot. Jadi artinya juga sama, saudara. Banyak gereja Tuhan yang sudah saya katakan tadi di Tiatira yang satunya, wah, main dengan dosa. Dosanya dengan zina, tidak bertobat. Tapi yang kali ini dia bertobat. Oleh itu mari kita mau ikut Yesus. Mana saudara pilih? Ikut yang mau bertobat atau tidak bertobat. Tapi kalau mau bertobat, saudara, wow, kita selamat, saudara. Oleh itu mari. Saya mau baca, ini Petrus, saudara. Petrus sama-sama menyangkal Tuhan, tapi akhir beda. Ini saya mau bacakan dua ayat ya. Satu, akhir daripada Petrus beda dengan endingnya, beda dengan Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 75. Saya mau baca. Matius 26 ayat 75. Ini Petrus. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum aim berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini saudara beda. Petrus bertobat, dia sadar bahwa apa yang dikatakan Tuhan benar. Petrus, sebelum aim berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Wow, Petrus beringat, benar, dia sudah menyangkal 3 kali. Dia menangis dan bertobat. Yang penting di sini harus bertobat. Ada orang seperti tadi di Tiatira pertama, sudah ditegur sama Tuhan, tidak mau bertobat. Banyak orang Kristen seperti itu, main-main dengan dosa. Sudah ditegur seperti firman Allah saya dengan tegas, firman Allah saya sampaikan. Tapi mungkin ada yang cuek. Ya sudahlah, dia pikir apa itu pendeta khotbah. Tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak bisa, saudara. Ada hukum tabur tuai. Baca dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Termasuk ini ada ayat lagi, saudara. Dalam Roma 11:22. Oh, itu ngeri, saudara. Bapak Ibu. Kalau saya takutnya, tidak berani saya. Sekarang jadi hamba Tuhan yang betul-betul hidup baru saya. Menjadi hamba Tuhan yang ingin masuk surga. Ya, jauh dari dosa saya. Tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Saya betul-betul bela kebenaran. Ya, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 11 ayat 22.
Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Itu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Waduh, ngeri saudara. Mau dipotong, selesai saudara. Ya, tapi selagi kita ada kemurahan Tuhan, kata-kata firman Tuhan, selagi kamu atas kamu kemurahannya. Tapi bagi orang jatuh, ya kekerasannya. Seperti Yudas Iskariot. Beda dengan Petrus. Ya, kalau Petrus kemurahan Tuhan, dia bertobat, dia nangis tersedih-sedih. Tapi kalau Yudas Iskariot beda. Mari saya buka ya. Yudas Iskariot bunuh diri dia. Nah, ini ada ayatnya saudara. Kisah Rasul 1 ayat 18 ya. Saya mau baca. Kisah Rasul 1 ayat 18. Ini Yudas Iskariot. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya ini. Upah kejahatannya ya. Dia dapat uang 30 perak, dia beli tanah. Nah, perhatikan upah kejahatan. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Coba, ini endingnya beda. Yudas dia seperti ini, jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sehingga semuanya isi perutnya tertumpah keluar. Terus nanti tempatnya saudara sunyi senyap, tidak ada penghuni di dalamnya. Coba ini di ayat 20, sebab di ayat 19, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakaldama, artinya tanah darah saudara. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi, biarlah tidak ada lagi penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatan ini diambil orang lain. Amin. Jabatan Yudas sudah diganti. Nangis saudara, aduh nangis. Namanya tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Nggak bisa saudara. Makanya kita takut sama Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan sampai namanya tidak tertulis. Kalau tidak tertulis seperti dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Saya mau baca. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Waduh, kalau namanya tidak terdaftar, menjadi orang Kristen kalau tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh tetap main dengan dosa, tanggung resikonya saudara. Ya, dilemparkan ke dalam api neraka buat selamanya. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, sejemaat Tiatira yang lain, janji Tuhan, Tuhan akan berikan apa kuasa. Coba kita lihat sini. Diberikan kuasa saudara. Saya mau baca ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya aku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Seperti tema firman Tuhan malam hari. Jemaat Tiatira, jemaat kita semua, mari kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memerintah bangsa-bangsa. Asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba, ia akan memerintah mereka dengan tegar besi. Mereka akan diremukkan seperti tembakan. Mereka akan dihancurkan. Mereka siapa? Yang tidak bertobat. Mereka yang hidup di dalam dosa akan dihancurkan seperti tukang priuk, saudara. Ya, sebabnya apa? Sebab mereka namanya tidak terdaftar dalam kerajaan surga. Oleh karena itu mari. Ya, dan janji Tuhan ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Selain kita dapat kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa, dapat lagi bintang timur seperti malaikat bintang timur. Lucifer itu kan tim bintang timur itu, diberikan kuasa sama Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari di ayat 29, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat siapa? Kita semua. Mari kita ikuti firman Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan, dipimpin Roh Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam negeri tak bersamaan, surga buat selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan janjikan, amin, haleluya. Di negeri tak bersamaan, yaitu surga. Di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Hidup bersama Tuhan Yesus, haleluya. Ku mau cinta Tuhan Yesus, setia dan taat, amin, haleluya. Hidup di surga selamanya, amin, haleluya. Di surga senang selamanya, amin, amin. Aku mau hidup bersama Yesus, haleluya. Ku mau setia, cinta, dan taat pada Yesus, haleluya. Hidup di surga
selamanya. Amin, haleluya. Di surga kekal selamanya. Amin, amin. Hidup bersama Bapakku Tuhan Yesus. Aku mau setia cinta Tuhan Yesus, haleluya, dan taat sampai masuk surga, haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ingat, senang kita ada janji Tuhan. Kita dikaruniakan kuasa untuk memimpin bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan jadikan mendapatkan apa, saudara? Bintang timur seperti malaikat, saudara. Oh, luar biasa. Sukacita di dalam surga. Tidak ada tangisan. Tidak ada duka lagi. Kekal selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.